Kekeringan melanda 6 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sekitar 120.000 warga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Maros menurunkan satuan tugas atau Satgas penyaluran air bersih. Pelepasan Satgas berlangsung di halaman kantor BPBD Maros, dipimpin langsung oleh Bupati Maros Haidir Syam pada Kamis 4 September 2025. Haidir menyebut 6 kecamatan yang terdampak yakni Bontoa, Marusu, Maros Baru, Lau, Turikale, dan Mandai. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Maros menurunkan 4 unit tangki air yang beroperasi setiap hari. Jika armada tersebut belum mencakupi, Pemkab juga melibatkan PDAM dan Dinas Pemadam Kebakaran. Selain itu, sejumlah pihak eksternal turut menyalurkan bantuan air bersih. Di beberapa titik Kecamatan Bontoa, suplai air bersih sudah dapat tertangani melalui booster PDAM. Meski fokus pada penanganan darurat, Pemkab Maros juga menyiapkan langkah jangka panjang. Salah satunya melalui studi kelayakan peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air. Haidir menjelaskan kapasitas instalasi pengolahan air atau IPA Bantimurung saat ini hanya 120 liter per detik. Rencananya kapasitas tersebut akan ditingkatkan menjadi 200 liter per detik. Cuaca yang saat ini sudah mulai memasuki musim kemarau, dan untuk mengantisipasi memasuki musim kemarau ini ya, ada beberapa wilayah di Kabupaten Maros mengalami krisis air bersih karena musim kemarau ini ya. Inilah yang kita antisipasi, dan saat ini kita menugaskan Satgas Penanggulangan Air Bersih di bawah langsung koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros. Ya, kita hari ini mulai menyalurkan air bersih di beberapa kecamatan dan juga berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk satu koordinasi untuk penyaluran air bersih supaya bisa merata dan menjangkau masyarakat kita yang memang membutuhkan air bersih. Dan kami sampaikan untuk datanya. Untuk kecamatan yang terdampak air bersih itu ada 6 kecamatan, 32 desa kelurahan, dan ini hampir kurang lebih 20.000 KK, 120.000 jiwa. Nah, ini yang beberapa memang kecamatan yang terdampak besar ini adalah kecamatan-kecamatan yang berada di pesisir-pesisir pantai. Misalnya Kecamatan Bontoa, itu hampir seluruhnya desa kelurahannya terdampak, kemudian Kecamatan Marusu, kemudian Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, Turikale, dan Kecamatan Mandai. Ini beberapa yang terdampak ditanggulangi oleh berfungsi ini, Bu, ya? Enggak, Pak. Oh, enggak ada air masuk. Jadi tidak pernah digunakan ini? Enggak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.